Perkenalkan, nama saya Alberto Kartadinata dari kelompok 1 NIM 03041182025001 akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani dari kelompok 1 dengan NIM 03041182025009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Kirchhoff. Halo, baiklah, perkenalkan nama saya Fali Arkan dengan NIM 03041282025073. Saya akan menjelaskan tentang arus AC dan juga arus DC. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutia Hafifah Mariam dengan NIM 03041282025071. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai arus. Halo semua, perkenalkan nama saya RM Hafiz Widiawan dari kelompok 1 dengan NIM 03041282025065. Perkenalkan, nama saya Salsya Wira Hamada Borupane dari kelompok 1 dengan NIM 03041282025067. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari tegangan. Tegangan adalah beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan ini didefinisikan sebagai energi persatuan muatan listrik. Tegangan listrik dapat kita analogikan sebagai tekanan air pada sebuah tangki air. Semakin tinggi tangki air di atas outlet, maka semakin besar tekanan air karena lebih banyak energi yang dilepaskan. Bisa dirumuskan V sama dengan W per Q. Jenis-jenis sumber tegangan listrik. Jenis sumber tegangan listrik ada dua. Yang pertama yaitu DC, singkatan dari direct current. Tegangan listrik DC adalah sumber tegangan yang menghasilkan arus listrik searah. Sedangkan yang kedua yaitu AC, singkatan dari alternating current. Tegangan listrik AC adalah sumber tegangan yang menghasilkan arus listrik bolak-balik. Pada gambar berikut sangat terlihat jelas perbedaan simbol tegangan DC dan juga simbol dari tegangan AC. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai arus. Arus dapat didefinisikan sebagai kecepatan aliran muatan listrik. Arus listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Nah, timbulnya arus listrik dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar. Hal ini terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Arus sebesar 1 ampere adalah aliran muatan listrik sebanyak 1 kolom per detik. Arus dapat dicari menggunakan rumus I sama dengan Q per T, di mana Q merupakan muatan listrik dan T merupakan waktu. Arus listrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau direct current DC dan juga arus listrik AC, alternating current atau arus bolak-balik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang arus DC atau direct current dan juga arus AC atau alternating current. Arus DC adalah arus listrik searah, yakni arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu positif atau hanya negatif saja, dan mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Aliran-aliran tersebut akan menyebabkan adanya lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju ke kutub negatif. Dan selanjutnya arus AC atau alternating current. Arus bolak-balik merupakan arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah dengan bolak-balik. Sifat arus listrik bolak-balik berbentuk gelombang sinusoida. Arus bolak-balik ini akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang berbentuk sinus, sehingga banyak juga yang menyebut arus listrik ini adalah gelombang sinus. Contoh pemanfaatan arus listrik bertipe AC berkaitan erat dengan listrik yang dihasilkan PLN, karena pada dasarnya PLN memproduksi arus listrik AC yang menjadi sumber daya pada perangkat elektronik saat ini.
hambatan atau resistansi listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan yang ada di antara aliran arus listrik dengan tegangan sebuah komponen elektronik yang disebut resistor. Selain itu, hambatan juga dapat dimaknai sebagai perlawanan atau penahanan oleh molekul yang diterima elektron di mana alirannya melalui suatu penghantar. Hambatan listrik disebut juga dengan istilah resistansi listrik. Besarnya hambatan listrik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya luas penampang, panjang penghantar, jenis bahan, dan suhu. Satuan hambatan listrik adalah ohm, sedangkan hambatan listrik adalah omega, yang berasal dari bahasa Yunani yang ditetapkan oleh ilmuwan Jerman Georg Simon Ohm pada tahun 1784 sampai dengan ketika suhu panjang penghantar dan luas penampang semakin besar, maka akan menyebabkan hambatan yang semakin besar pula. Contoh bahan penghantar listrik yang baik yakni besi dan tembaga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm, di mana besarnya arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar atau konduktor berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial, dan berbanding terbalik terhadap hambatannya. Di mana di antara ketiganya, yaitu tegangan, arus, dan hambatan memiliki sebuah hubungan, di mana untuk mencari tegangan dapat dicari dengan arus dikali dengan hambatan, atau untuk mencari arus dapat dicari dengan tegangan dibagi hambatannya. Kemudian yang terakhir, untuk mencari hambatannya dapat dicari dengan membagi tegangan dengan arusnya. Hukum Kirchhoff merupakan hukum kelistrikan yang ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gustav Robert Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff sendiri itu memiliki dua hukum. Hukum Kirchhoff pertama yaitu berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Nah, di mana dapat disimpulkan bahwa sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar. Apabila kita melihat contoh pada PowerPoint ini, di mana I1 itu sama dengan I2 ditambah dengan I3. Selanjutnya adalah hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff kedua itu berbunyi jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0, di mana dapat disimpulkan bahwa sigma GGL itu ditambah dengan sigma arus dikali hambatan itu sama dengan 0, di mana untuk menganalisis rangkaian ini dibutuhkan sebuah loop.